Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan berbahagia dan tentunya sehat-sehat ya. Atau jangan-jangan ada yang lagi galau. Galau karena jodohnya belum datang. Nah, pas sekali dengan tema kita hari ini, kita akan membahas mengenai susah jodoh. Jadi pemirsa Hasanah yang ingin bertanya bisa langsung titip di kolom komentar Instagram @hasanah_t7. Dan sekarang saya sudah bersama Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Faizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Syekh, ini mengenai jodoh. Jodoh ini kan merupakan salah satu takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah ditentukan oleh Allah jodohnya, pasangannya itu siapa? Harusnya kita menunggu aja atau kita boleh cari, boleh ikhtiar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Hasanah, dimanapun Anda berada, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang cinta dan jodoh. Jodoh itu sama dengan rizki. Rizki sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah rizki yang sudah ditentukan oleh Allah kita harus menunggunya atau mencarinya? Betul? Maka ketika kita punya rizki yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya kesempatan untuk mencari. Famshu fi manakibiha. Kita harus berjalan di muka bumi agar mencari rezeki tersebut. Maka ketika ada jodoh, memang itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh, umur, rezeki dan lain sebagainya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi diberi langsung, bisa jadi ditahan sementara waktu karena ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pasti ada hikmah dari Allah Jalla Jalla. Maka jangan kita berburuk sangka ketika jodoh kita belum hadir, di usia 20, 22, 23 dan seterusnya, dia berpikir jodoh saya masih jauh. Padahal itu ada hikmah di balik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jodoh itu adalah rizki, anugerah dari Allah yang perlu dicari. Ya, seperti hidayah. Ya, hidayah itu tidak ditunggu. Rizki itu tidak ditunggu, tapi kita mencarinya. Menjemput rizki dan menjemput jodoh kita. Dimanapun dia berada, kita harus mencarinya. Nanti kita akan mengenal bagaimana cara kita bisa mencari jodoh kita atau menjemput jodoh tersebut. Wah, ini baru pertanyaan pertama tapi sudah mulai timbul banyak sekali pertanyaan karena mungkin tentang jodoh. Jadi banyak yang bisa digali di sini gitu ya, Syekh ya. Nah, mengenai jodoh tadi kan katanya kita harus ikhtiar untuk menjemput jodoh. Tapi kalau untuk perempuan, Ustaz, apakah harus menunggu dan mungkin ada cara yang pantas bagi seorang perempuan untuk ikut ikhtiar juga mencari jodohnya? Bisa sekali, ya. Wanita jangan gengsi duluan ya. Setiap perempuan jangan gengsi duluan. Artinya gini, tidak termasuk aib ketika wanita salihah menawarkan dirinya kepada orang saleh. Betul tidak? Nah, ketika kita menawarkan diri kepada orang saleh, ya kita jangan sampai ya gengsi untuk menawarkan diri. Yang kedua, sering hadir majelis ilmu. Kalau Anda hadir di majelis ilmu, Anda mencari suami yang saleh, dapatnya di majelis ilmu. Tapi kalau Anda ingin mencari suami yang benar-benar ahli ibadah, ahli taat di masjid, di majlis taklim dan lain sebagainya, maka wanita bisa berbagai macam cara, dengan salatnya, dengan ibadahnya, dengan ketakwaannya. Wanita-wanita salehah dulu itu dicari oleh orang-orang yang saleh, karena orang yang saleh mencari wanita yang salehah. Dan di mana mereka mencari? Dari ibadahnya, keikhlasannya, ketakwaannya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Anda bisa didapatkan jodoh atau mendapatkan jodoh sebagai wanita? Itu Allah yang punya cara. Yang penting Anda berusaha semaksimal mungkin, kemudian pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memudahkan segala urusanmu. Masya Allah. Jadi sebagai perempuan kan kalau di masyarakat kita ini kan berpikir bahwa ya udahlah perempuan itu diem aja, nunggu ada yang jemput. Ternyata memang ada yang harus diikhtiarkan untuk menjemput jodoh ya, Syekh, seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, tadi kan Syekh juga menyampaikan bahwa ada yang jodohnya ditunda dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mungkin sudah berumur, tidak kunjung datang nih hilal jodohnya. Saya mau bertanya ke Ustadz Faizar, apakah hal ini mungkin karena gangguan dari jin? Karena saya juga pernah dengar beberapa cerita nggak dapat jodoh karena dihalangi gangguan jin seperti itu. Ustadz, benar nggak sih? Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Memang betul ada beberapa orang-orang yang sulit jodohnya itu karena diganggu oleh jin atau bahkan disihir oleh orang lain. Di dalam kitab An-Nubuwat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, waqad yuhibbul jinnu al-insiyya kama yuhibbul insiyyu al-insiyya. Terkadang jin itu jatuh cinta sama manusia sebagaimana manusia jatuh cinta dengan manusia yang lain.
Dan ketika jin itu jatuh cinta sama manusia, kadang-kadang dia cemburu tatkala manusia itu sedang berdekatan dengan sesamanya, lawan jenis, dan dia ada ketertarikan. Jin itu cemburu, sudah paham manusia yang dia ikuti sedang kasmaran. Akhirnya dia mendukung kecemburuannya itu dengan melakukan berbagai macam hal. Terkadang membunuh orang yang berani mendekati orang tersebut, atau bahkan mencelakakannya, menyakitinya, dan membuat orang tersebut menjadi introvert, tertutup, antisosial. Kalau kumpul sama teman-temannya, sama keluarganya, dia tidak nyaman. Nah, ini termasuk bagian-bagian dari gangguan-gangguan mereka. Kemudian ada juga salah satu jenis tujuan sihir yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab beliau As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asrar, yang mana beliau menjelaskan salah satu tujuan sihir adalah untuk ta'til zawaj, mencegah seseorang dari pernikahan, ya, supaya tidak bisa menikah. Itu banyak sekali cara-caranya. Kami pernah ada pengalaman dari salah satu sanak saudara kami, ya, beliau tante saya, sepupu dari ibu saya. Dan Masya Allah, beliau dikaruniai Allah wajah yang rupawan. Tapi ketika ada orang yang laki-laki yang hendak melamarnya, setiap kali melihat tante saya itu langsung mundur. Itu berkali-kali. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mundur teratur gitu. Mundur langsung malah, bukan teratur. Mau teratur, langsung kabur gitu. Ketika salah satu dari mereka ditanya, kenapa kok langsung mundur? Itu sudah sekian kalinya. Ternyata laki-laki itu melihat ketika mau ta'aruf, mau khidbah oleh waktu itu. Itu ngelihat dari wajah famili saya itu keluar gadil, kayak taring gitu. Taring. Oh, jadi berubah jadi menyeramkan gitu rupanya. Berubah jadi menyeramkan. Itu tahap ekstrimnya. Kalau yang nggak ekstrim, dibuat moodnya hilang aja gitu. Kayak nggak mau sama dia. Tiba-tiba nggak ada perasaan. Karena berkat dari ibadah dan terus berikhtiar sambil istikharah, kenapa kok sampai seperti ini, minta petunjuk dari Allah. Akhirnya Allah tunjukkan. Di pojok rumah adik nenek saya, ya, itu ada kembang-kembang melati yang setiap Kliwon, ya, setiap Jumat Kliwon itu ditaruh di situ. Baru setelah itu diambil, ya, dibakarin, dan alhamdulillah sekarang sudah menikah, sudah punya anak juga. Alhamdulillah. Itu tadi saya agak terkejut dan baru tahu juga ternyata gangguan jin itu bisa sampai tahap yang sangat ekstrim, bisa mencelakai, bisa membunuh begitu ya, Ustaz? Secara langsung begitu atau? Kadang membunuh dan mencelakai. Kalau membunuh kadang dibikin, maaf ya, telinganya jadi tuli, sehingga ketika melintas rel kereta api udah ada kereta itu tiba-tiba tertabrak gitu. Itu aja. Saking cemburunya si jin ini. Saking cemburunya. Ada yang dibikin sakit. Oh, dia lihat orang yang sedang mendekatinya itu punya bibit-bibit penyakit di organ dalamnya, maka dia bisa merasuk dan memperparah penyakit itu. Jin aja cemburu bisa membuat begitu, apalagi kalau manusia ya. Apalagi kalau manusia. Lebih lagi ya. Berarti lebih berbahaya manusia lebih daripada berbahaya jin. lagi, ya. Kalau jin kan nggak kelihatan, kita tidak nampak bagi kita. Tapi kalau manusia itu berbagai macam cara untuk mencelakakan orang. Dari A sampai Z diusahain. Bisa jadi bukan karena jin, tapi karena bisikan-bisikan orang. Contoh orang datang ke tetangga bertanya gimana keluarga ini dan lain. Nah, itu dia ceritanya tidak baik tentang mereka. Akhirnya jodoh menjauh. Menjauh. Iya, kadang-kadang dia bertanya kepada tetangga-tetangganya, jadi mereka ceritanya tidak baik tentang keluarga tersebut. Tetangganya hasut biasanya. Ya, hasut. Berarti kesian sekali kalau ada seseorang yang memiliki nasib seperti ini ya, Syekh. Berarti apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya nggak susah jodoh, jadinya enteng jodoh? Ada. Nah, pemirsa, Hasanah dimanapun Anda berada, ayo ambil kertas, pulpen, catat ya. Jangan lupa catat. Kalau dihafal takut sampai besok lupa. Yang pertama, kita harus menjadi orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu akan dipermudah oleh usahanya oleh Allah. Kalau Anda bersama Allah, semua akan mendekat kepadamu. Kalau Anda jauh dari Allah, semua akan menjauh darimu. Yang kedua, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan diberi jalan dari setiap permasalahan dan persoalan yang dia hadapi. Kemudian yang ketiga, kita lakukan yang namanya sedekah. Sedekah disertai dengan niat. Sedekah dengan niat Allah mempermudah jodoh. Kemudian yang keempat,
adalah kita baca surat Al-Baqarah. Bisa jadi karena gangguan jin, dan dengan surat Al-Baqarah, akhdhuha barakah wa tarkuha hasrah wa la yastati'u al-batala. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, mengambil surat Al-Baqarah, membaca, memahami, mengamalkan, mendalami ayat surat Al-Baqarah itu sebuah keberkahan. Dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu sebuah penyesalan, kerugian. Wala yastati'u al-batala. Para dukun, para tukang sihir tidak akan mampu mengalahkan surat Al-Baqarah. Kemudian amalan yang kita bisa lakukan adalah menjaga sholat malam, walaupun 2 rakaat. Jangan lupa dalam sujudnya curhat kepada Allah. Selalu Anda curhat sama ustaz, sama ustazah, sama teman, sama siapa. Curhat kepada Yang Maha Kuasa. Anda berbisik di bumi, terdengar di langit. Semua pergi, tidak akan kembali, kecuali satu adalah doa. Apalagi doa dalam sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa sajid, fa'aktsiru min ad-du'a. Keadaan hamba paling dekat kepada Allah dalam keadaan sujud, maka berbanyaklah doa. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah berbanyak istighfar. Kita berbanyak istighfar, Allah mempermudah segala urusan. Allah memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kemudian perhatikan penampilanmu. Para akhwat itu perhatikan penampilan, wajahnya, bajunya. Karena laki-laki itu tertarik sama perempuan yang rapi, yang cantik. Bisa jadi cantik wajah tapi pakaiannya tidak rapi. Maka itu yang kita perhatikan adalah al-madhar, penampilan luarnya. Masalah hatinya urusan Allah, antara dia dan Allah yang tahu. Maka perhatikan penampilanmu, selalu rapi, indah, dipandang. Kemudian para akhwat dan ikhwah juga yang mencari jodoh, bisa kita melakukan yang namanya membaca Al-Quran. Wabil khusus tadi surat Al-Baqarah, membaca Al-Quran setiap hari, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, diniatkan, Allah mempermudah urusanmu. Ada bacaan dari ulama amalan. Ada yang nanya dalilnya? Nggak ada dalilnya, hanya cuma mujarrab. Pernah dicoba sama ulama. Sebagian orang saleh mengatakan baca surat Alam nashrah laka sadrak malam Jumat. Surat apa? Alam nashrah laka sadrak malam Jumat 314 kali. Alam nasroh laka sodrok 314 kali, banyak sekali Syekh. Boleh nawar nggak 100 aja, 50 aja, efeknya bisa sama nggak? 3 kali. 3 kali. Boleh. Sebenarnya Ini gini, ekstrim nih. karena saya orang baik hati, boleh insya Allah. Gini, itu cerita dari orang soleh. Maka tadi saya di awal bilang, ini tidak ada dalilnya. Maka pemirsa, jangan menanyakan dalil. Karena ada sesuatu mujarrab yang sudah pernah dicoba sama orang-orang soleh, para ulama, para wali dan lain, maka mereka menyampaikan apa yang mereka pernah lakukan. Maka mereka mengatakan beliau membaca 314 kali Alam nashrah laka sadrak malam Jumat, karena malam Jumat adalah malam mulia. Maka di situ 314 kali yang beliau lakukan. Boleh kita baca 100, boleh baca 50. Mudah-mudahan dengan bacaan kita ini Allah mempermudah hajat. Jadi nggak harus benar-benar 314 kali, karena ini bukan Quran yang tidak boleh ada tambahan, tidak ada pengurangan. Itu cuma hanya pengalaman dari orang soleh. 314 kali surat Alam nashrah laka sadrak di malam Jumat dibaca dengan niat Allah permudah. Karena dalam surat Alam nashrah itu fa inna ma'al usri yusra, bersama kesusahan, kesulitan ada kemudahan. Maka di situ dibaca. Setiap 10 kali baca, berdoa agar diberikan suami atau istri yang saleh dan salehah. Maka boleh, ada yang mau coba 50 kali boleh, 100 kali boleh. Tapi hanya kita menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh para ulama dari cerita tersebut. Kemudian boleh Anda menawarkan diri Anda kepada orang-orang yang saleh, bukan aib. Gak harus ada perempuan gengsi. Bagaimana saya bisa memperkenalkan diri kepada laki-laki, akhi, ukhtinya masih jomblo, belum menikah, masa akhi berkenang apa enggak? Itu enggak ada. Boleh menawarkan secara langsung, tapi kalau Anda mau menjaga diri, boleh lewat teman, akhwat, lewat ikhwan, perkenalkan, ta'arufan dulu, dan lain sebagainya. Maka banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita segera mendapatkan jodoh. Betul nggak Ustaz? Betul. Ya? Betul. Mungkin beliau amalan-amalan itu diamalkan oleh Ustaz Faizal ketika menikah juga kok. Benar nggak? Ya? Jadi sudah apa langsung teruji ya, Syekh? langsung ya, nggak pakai begitu semua, langsung bismillah gitu ya. Maka para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, coba catatan yang saya sampaikan tadi bisa kalian amalkan. Semoga kalian semua dikaruniai istri dan suami yang saleh dan salehah. Amin. Masya Allah Syekh, ternyata banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya untuk bisa membuat diri kita dekat kepada jodoh. Insya Allah semoga pemirsa Hasanah di sini bisa segera mengamalkan dan bisa bertemu jodohnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita akan lanjutkan bincang-bincang mengenai susah jodoh setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Hasanah. Kita kembali lanjutkan lagi bincang-bincang mengenai jodoh. Masih bersama Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizal di sini.
Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu pemirsa. Assalamualaikum, Mbak Andara. Waalaikumsalam. Mbak Andara, silahkan apa yang ingin dicurhatin perihal jodoh nih? Iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum buat Syekh Ahmad dan juga Ustadz Alizar. Jadi sebenarnya kalau soal jodoh itu memang menjadi salah satu concern aku di tahun ini, karena memang di usia 30 tuh kayak udah ingin sekali berumah tangga gitu. Jadi sebenarnya kalau mau curhat, lebih curhat pada sebenarnya aku sudah coba semua itu ikhtiar aku. Lalu sebenarnya apa saran dari Syekh Ahmad dan juga Ustadz Falizar, apa saja langkah yang bisa aku lakukan agar aku bisa dekat sama jodoh aku kayak gitu. Oke, jadi Mbak Andara sudah coba ikhtiar menjemput jodohnya, begitu ya Mbak? Sudah beberapa kali kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau rencana untuk menikah gitu udah sempat 2 kali, tapi maksudnya belum yang matang banget sih, baru kayak planning. Terus udah sih paling itu aja sih, rencana nikah tuh udah ada dari berapa tahun yang lalu, udah 2 kali gitu, tapi memang belum jodoh ya. Oke, jadi Syekh dan juga Ustadz di sini Mbak Andara sudah 2 kali ikhtiar, sudah mau sampai ke tahap pernikahan, tapi gagal terus begitu ya Mbak Andara ya? Iya betul. Oke, nah ini Syekh, kira-kira amalan apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Andara? Mungkin ada yang salah atau ada yang perlu diluruskan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Andara. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah, kita harus memperhitungkan dulu langkah-langkah kita agar tidak ada penyesalan. Jodoh ini bukan cuma sementara waktu, tapi seumur hidup. Betul? Betul. Ya, maka nikah itu bukan cepat, tapi nikah itu tepat. Kalau sudah ada persiapan dari kita, sudah matang pemahaman, keyakinan kita bahwa nikah itu adalah tanggung jawab. Bukan semua, oh saya sudah melampaskan masa jomblo saya, atau saya mulai nyusul teman-teman yang sudah nikah. Bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah beban yang berat. Ya, maka kalau Anda sudah lakukan, yang Anda sudah lakukan seperti apa aja gitu, ya. Dan kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi adalah dengan mencari waktu yang tepat berdoa, waktu mustajab doa. Ya, Mbak Andara dan pemirsa juga cari waktu yang tepat berdoa. Kemudian berbakti kepada orang tua kalau masih ada. Minta didoakan orang tua. Minta dicarikan oleh teman-teman, orang yang soleh. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda 2 kali, kita bilang bukan gagal, tapi mungkin Allah simpan yang terbaik untuk Anda. Bisa jadi 2 jodoh ini atau orang yang melamar Anda, itu mungkin bukan tepat buat Anda, atau bisa menjauhkan Anda dari taat kepada Allah. Maka pasti Allah memilih yang terbaik. Maka Anda harus bersabar, berdoa, bersedekah, beristighfar, sholat malam, berbakti kepada orang tua, memperhatikan penampilan agar nanti insya Allah jodoh Anda akan datang sendiri. Jaga sholat malam, ya, dan insya Allah yakin sama Allah SWT bahwa semua yang pergi tidak akan kembali kecuali doa. Pergi menghadap kepada Allah dan kembali dengan membawa harapan. Jangan berputus asa. Yang Anda lakukan adalah berusaha, berdoa, dan bertawakal. Berserah diri kepada Allah SWT. Insya Allah semoga Mbak Andra diberikan suami yang saleh, Amin, amin ya Rabbal yang alamin. kaya dan ganteng sekaligus. Amin. Amin ya Rabbi. Itu banyak bonusnya ya Syekh. Iya banyak, dan itu susah didapati ya. Ya pasti ada kekurangan. Kalau cari pasangan itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Carilah yang sedikit kekurangannya. Semoga jelas Mbak Andra ya. Gimana Mbak Andara, sudah jelas? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, mungkin ini aku ada tambahan pertanyaan sih, kayak seputar apakah ada kaitannya dengan gangguan jin yang mungkin bisa menghambat aku mendapatkan jodoh seperti itu, Syekh, atau Ustadz mungkin yang akan menjawabnya? Iya, nanti kalau mungkin yang bisa menambahkan untuk urusan jinnya itu sama Ustadz Faizar mungkin. Nah, Ustadz Faizar gimana nih? Kita juga supaya bisa membedakan sampai di tahap mana, wah ini karena gangguan jin atau memang wah ini memang belum waktunya gitu, Ustadz. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Mbak Andra. Mbak Andara. Mbak Andara. Iya. Waktu usia remaja sering ada mimpi-mimpi aneh enggak? Didatangi ular atau mimpi seperti di lautan? Atau mungkin punya kepekaan-kepekaan? Bisa ngelihat
jin misalnya, sering lihat penampakan, dihantui suara-suara yang goib? Nggak sama sekali sih, alhamdulillah. Nggak pernah sama sekali dari kecil sampai sekarang, nggak pernah melihat, nggak peka dengan hal-hal gaib ataupun nggak pernah ada mimpi-mimpi yang apa ya, yang aneh-aneh gitu sih. Insomnia mungkin, sering insomnia? Insomnia enggak Enggak ya? enggak sih. Ya, wallahualam, insya Allah ini bukan karena gangguan jin ya, karena memang ada masalah-masalah yang itu harus diselesaikan. Alhamdulillah. Jadi Tapi confirm gini, bukan karena gangguan. Tapi Ya, Syekh? memang beliau kalau minta diruqyah juga bukan karena ada gangguan jin, bisa jadi untuk minimal aja ruqyah itu menenangkan jiwa kita. Karena beliau pada saat ini gelisah, kepingin buru-buru nikah dan lain kan, itu jadi jiwa pada saat ini gelisah, mengharapkan sesuatu yang belum datang atau belum berkunjung hadir kepada kita. Maka kita bisa minta diruqyah biar kita ngecek lebih detail gitu ya, lebih detail karena mungkin sebagian ditanyakan tanda-tandanya Ustaz, guru kita Ustaz Faizar, tapi mungkin bisa ada tanda-tanda yang kita juga ngangah gitu, tidak tahu. Maka ketika pada saat diruqyah itu bisa jadi lebih jelas, lebih nampak gitu. Minimal kita bisa memberikan pengarahan yang benar, terus bisa menanyakan. Kan kadang ada orang nggak begitu terbuka banget, kecuali kalau secara privat bertemu bisa menyampaikan, oh saya punya amalan, saya punya pegangan, saya punya apa, itu mungkin lebih detail lagi insya Allah. Oke, karena kan masyarakat kita berpikir ruqyah itu dilakukan ketika merasa ada gangguan. Ada gangguan jin. Padahal tidak perlu sampai Ya, seperti untuk itu. menenangkan jiwa aja, maaf, dengan Al-Quran itu Ya. sebuah kemuliaan bagi kita. Dan siapa tahu dengan hati kita tenang justru bisa. Malah Allah mempermudah semua urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana Mbak Andara sekarang sudah mendengarkan solusi dari Syekh dan juga Ustadz, jadi lebih tenang ya, kedepannya sudah tahu mau seperti apa langkah ikhtiar selanjutnya. Iya, alhamdulillah udah dapet sih poinnya. Jadi makasih banget untuk pencerahannya Syekh Ahmad sama Ustadz Faizar. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Andara dan semoga pertanyaan Mbak Andara tadi bisa mewakili pemirsa Hasanah yang memiliki kejadian serupa. Begitu ya Syekh dan juga Ustadz di sini. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizar. Semoga pemirsa Hasanah yang masih galau, belum ketemu jodoh, yang masih susah jodoh, semoga setelah episode ini bisa langsung mempraktekkan amalan-amalan tadi dan bisa enteng jodoh. Amin ya robbal alamin. Untuk yang masih ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar Instagram @hasana_t7. Dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.